tambahnya ini dari tadi 19 saja baru. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, this afternoon we still given a chance to meet each other, and I hope all of you in a good condition. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita lanjutkan diskusi about the authentic assessment techniques. Nah, kita we are going to discuss another two other technique this afternoon. Before that, Bu Uli, do you have something to say about the authentic assessment and performance assessment minggu lalu? Mungkin ada yang ditambahkan, Bu Uli? Belum, Pak. Oke. Nah, kalau enggak kita langsung masuk ke yang kelompok ketiga ya. Siapa kelompok tiganya di sini? Randy, Pak. Randy and friend ya, silakan Randy. Udah kelihatan share screen-nya, Randy? Sudah, Fiza. Ya, before you explain ya, Randy and Hafiza, ini sekali lagi ya, sebagai teknik assessment ya. Jadi jangan bicara pula nanti observation-nya secara umum gitu ya. Jadi bukan, kita menggunakan ini sebagai teknik assessment. Makanya saya tulis betul ya, teknik assessment bertanya dan observasi. Oke, ya, go on, Pak Fiza. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are for Group D will present about assess the student using questioning and observation technique. Pak Besar, apa yang presentasinya, Fiza? Fiza? Okay, the first material about attitude assessment technique. Attitude assessment is done with observation technique, self-assessment, and assessment between friends. Maaf, tapi slide-nya tidak bergerak terlihat. Sorry, sir. Sekarang gimana, teman-teman? Sudah. Oke. Lanjut aja atau gimana? Oke.
Next slide-nya. Okay, here the content. Let me introduce my member group. The first one is Hafidah Tunisa. Second one is Humaira Mahdiah. Third one is Rendi Suno, and the last one is Hafiz Ilham. Next. The first material will be explained by Hafiz. So Hafiz, it's yours. Randy, ini Fiza, Randy. Fiza, okay, sorry. Okay, Fiza, time is yours. Okay, terima kasih Randy. The first material about attitude assessment technique. Attitude assessment is done with observation technique, self-assessment, and assessment between friends. Jadi penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Untuk teknik yang pertama itu observasi. Teknik yang pertama itu adalah observasi. Observation assessment technique can use instrument in the form of observation sheets or journal books. Jadi teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembaran observasi atau buku jurnal. Penilaian diri menggunakan instrumen penilaian diri. Penilaian antar teman menggunakan instrumen penilaian antar teman. Penilaian sikap dengan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap yang diamati adalah sikap yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada KD untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang pertama itu lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap dan berupa lembaran observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Closed observation sheet. When using a closed observation sheet, the educator systematically determines the behavior item to be observed along with the indicators. Jadi ketika menggunakan lembaran observasi tertutup ini, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Lalu the second one is the journals open observation sheet, usually used to record learners' extreme behavior. Journal are based not only on what is seen directly by BK educators, guardian, and teachers, but also other relevant and valid information received from various sources. Jadi lembar observasi terbuka berupa jurnal ini biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Jurnal ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh pendidik, wali kelas, dan guru BK, tapi juga informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber. Observation with journal record the behavior of learner that appear naturally during the semester. The behavior of learner recorded in the journal is basically excellent and or bad behavior related to the point of attitude contained in aspect of spiritual attitude and social attitude. Jadi pengamatan dengan jurnal ini mencatat perilaku peserta didik yang muncul secara alami selama satu semester. Perilaku peserta didik yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang sangat baik atau kurang baik dengan berkaitan dengan butir sikap yang terdapat dalam aspek sikap spiritual dan sikap sosial.
Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu, teramatinya perilaku tersebut, serta perlu dicantumkan tanda tangannya peserta didik. Here are some things that need to be considered in carrying out assessment of attitude with observation technique. The first one is journal assessment. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian sikap dengan teknik observasi ini. Yang pertama itu ada jurnal penilaian dengan sikap jurnal penilaian sikap yang ditulis oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK selama periode 1 semester. And the second one is for the homeroom. One journal is used for one class. For one class for which it is responsible. For subject teachers, one journal is used for each class they teach. For BK teachers, one journal is used for each class under his guidance. Jadi bagi wali kelas, satu jurnal digunakan untuk satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara bagi guru mata pelajaran, satu jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya. Bagi guru BK, satu jurnal digunakan untuk setiap kelas di bawah bimbingannya. The next one is the development of spiritual attitude and social attitude of learners can be recorded in one journal or in two separate journal. Perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik dapat dicatat dalam satu jurnal atau dalam dua jurnal yang terpisah. Journal assessment development attitude written by classroom guardian, subject teachers, and BK teachers during a period of one semester. Peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik serta secara alami. The next one is for the homeroom. One journal is used for one class for which it is responsible. Sepertinya ini ada kesalahan. Jadi untuk selanjutnya itu perilaku sangat baik atau kurang baik dicatat dalam jurnal yang tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap yang hendak ditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung, sebagaimana dirancang dalam RPP. Tetapi juga butir-butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui perilakunya secara alami. Lalu selanjutnya itu ada wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mencatat perkembangan sikap peserta didik secara segera setelah mereka menyaksikan dan memperoleh informasi terpercaya mengenai perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baiknya yang ditunjukkan peserta didik secara alami. Lalu yang terakhir itu, apabila peserta didik tertentu pernah menunjukkan sikap kurang baik, ketika yang bersangkutan mulai menunjukkan sikap yang baik, sikap yang mulai baik tersebut harus dicatat dalam jurnal. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan guru BK, mereka perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik dan menyerahkan hasil rekapan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih lanjut. I think that's for me. I return back to moderator. Okay, thank you, Fida. For the next material, we'll explain by Humaira. To Humaira, time is yours. Terima kasih, Hafiz. Selanjutnya itu
self-assessment atau penilaian diri. Self-assessment in attitude assessment is a technique of self-assessment or learner by identifying the advantage and disadvantage of his attitude in behavior. The result of the learner self-assessment can be used as confirmation data on the development of the student attitude. In addition, the self-assessment of learner can also be used to foster honest value and improve the ability of reflection or self-awareness. Self-assessment instrument can be self-assessment sheet containing the item of the expected positive attitude statement using the yes or and no column, or can also use the Likert scale. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Selain itu, penilaian diri peserta didik juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan menggunakan kolom ya dan tidak, atau dapat juga menggunakan skala Likert. Next. Selanjutnya ada assessment between friends, penilaian antar teman. Assessment between friends is an assessment technique carried out by a learner or assessor against other learners related to the attitude or behavior of the student who are assessed. As well as self-assessment, the result of assessment between friends can be used as confirmation data. In addition, assessment between friends can also be used to calculative some value such as honesty, tolerance, and mutual respect. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau penilai terhadap peserta didik yang lainnya terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman juga dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Next. Selanjutnya ada implementation of attitude assessment. Pelaksanaan penilaian sikap. Attitude assessment are carried out by subject teachers during the learner's process during lesson hours and or outside of learning hours, guidance, counseling teacher or BK, and classroom guardian as long as learners are outside lesson hours. Assessment of spiritual and social attitude is carried out continuously for one semester. Assessment of spiritual and social attitude in the classroom and outside of learning hours is carried out by teacher, classroom guardians, and BK teachers. Subject teachers, BK teachers, and classroom guardians follow the development of spiritual and social attitude and record excellent or unfavorable student behavior in journal as soon as such behavior is observed or receive report about learners' behavior. Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran atau selama proses pembelajaran pada jam pelajaran atau di luar jam pelajaran, guru bimbingan konseling, dan wali kelas selama peserta didik di luar jam pelajaran. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan secara terus-menerus selama 1 semester. Penilaian sikap spiritual dan sosial di dalam kelas maupun di luar
jam pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas mengikuti perkembangan sikap spiritual dan sosial, serta mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku peserta didik. Next. Yang ketiga ada process of the result of attitude assessment. Pengolahan hasil penilaian sikap. Ada 4 langkah untuk membuat deskripsi nilai atau perkembangan sikap selama 1 semester. Next. Yang pertama, subject teachers, classroom, guardian, and BK teachers, each group the attitude not in the journal that he made into a spiritual attitude and social attitude. If in the journal there is no grade column. Guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK masing-masing mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap pada jurnal yang dibuatnya ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Apabila pada jurnal belum ada kolam atau kolam butir nilai. The second subject Maaf Pak, tadi sinyal gangguan. Selanjutnya, yang kedua, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK masing-masing membuat rumusan deskripsi singkat, sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan-catatan jurnal untuk setiap peserta didik. Yang ketiga, the class guardian collect a brief description of the attitude of the subject teacher and BK teacher. Wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat, sikap dari guru mata pelajaran dan guru BK. Dengan memperhatikan deskripsi singkat, sikap spiritual dan sosial dari guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas yang bersangkutan, wali kelas menyimpulkan atau merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Yang terakhir, langkahnya itu reporting of attitude assessment result in the form of predicates and description. Pelaporan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Humaira. For the next material, will explain by Randy. Randy, time is yours. Okay, thank you, moderator. Next material will be utilization and follow-up of attitude assessment result, atau pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian sikap. Next. The behavior of spiritual and social attitude observed and recorded in the journal of teacher, classroom guardian, and BK teacher should be the basis for the implementation of follow-up by the school. If the attitude behavior is less included in the spiritual attitude and the social attitude, follow-up in the form of coaching towards learner can be done by all educators in school. Jadi, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian sikap ini, perilaku sikap spiritual dan sosial yang diamati dicatat dalam jurnal guru, wali kelas maupun guru BK, harus menjadi dasar penindaklanjutan oleh pihak sekolah. Bila perilaku sikap yang dikurang termasuk dalam sikap spiritual maupun sikap sosial, bisa ditindaklanjutin melalui pembinaan terhadap peserta didik oleh semua pendidik di sekolah. Next. Next is this example observation sheet and rubric.
Oke, next ini adalah attitude assessment observation sheet. Observation assessment atau lembar pengamatan penilaian sikap, penilaian observasi. Ini rubiknya, indicator of active attitude in learning. It's not good to show absolutely no part in learning. It is enough if it shows there is a little effort to take part in learning, but has not been consistent. Good if it shows there has been an effort to take part in learning, but has not been consistent. It's very good to show that if take part in the competing group task continuously and consistent. Jadi, indikator sikap aktif dalam pembelajaran. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha dalam pembelajaran tetapi belum konsisten. Baik jika menunjukkan jika sudah ada ambil bagian dalam pembelajaran. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus-menerus dan konsisten. Next. Indicator of attitude cooperation in group activities. It's not good if you do not try to cooperate in group activities at all. It's enough if it shows there is a little effort cooperated in group activities, but still not consistent. Good if you show there has been an effort to cooperate in group activities, but still not consistent. It's very good to show effort to cooperate in group activities continuously and consistent. Jadi indikator sikap bekerja sama dalam kelompok. 1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok. 2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha dan untuk bekerja sama dalam kegiatan berkelompok tapi belum konsisten. 3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kelompok. 4. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kelompok secara terus-menerus dan konsisten. Next. Indicator of tolerance toward different and creative problem-solving process. 1. It's not enough if you are not tolerant of different and creative problem-solving process. 2. It's enough if it shows there is a little effort to be tolerant of different and creative problem-solving process, but still not been consistent. 3. It's good to show that there has been a effort to tolerant of different and creative problem-solving process, but still has been consistent. And 4. It's very good to show that there has been an effort to be tolerant of different and creative problem-solving proses continuously and consistent. 4. Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif, tetapi masih belum konsisten. 3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif, tetapi masih belum juga konsisten. Dan yang keempat, sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus-menerus dan konsisten. Lanjut. Put marks on the column according to the observation. Oke, bubuhkan tanda checklist pada kolom sesuai dengan pengamatannya. Harus bisa diperbesar. Bisa? Tidak kelihatan. Gimana, Ren? Diperbesar yang nggak kelihatan tabelnya dia. Diperkecil. Tidak kelihatan tabel. Oh, kecil. Sudah gitu. Oke. Jadi ini adalah lembar observasinya.
Di kolom pertama itu ada nomor, kedua ada nama murid, dan ini adalah indikatornya yang diobservasi, attitude. Yang pertama itu responsibility, kedua itu honestly, tiga itu care, cooperative, polite, confident, and discipline. Ke bawah aja bisa. Selanjutnya ini ada recapitulation of attitude assessment and observation. Jadi ini adalah rekapitulasi penilaian sikap dari observasi itu. Yang pertama itu ada kolomnya, nomor 1 itu nomor, kolom kedua itu student's name, nama murid, dan indikatornya yaitu attitude, ada responsibility, honest, care, cooperation, polite, confident, and discipline. Dan kolom terakhir itu ada average score atau skor rata-ratanya. Yang selanjutnya itu attitude assessment sheet observation on practicum activities, jika ada aktivitas praktikumnya. Ke atas sedikit, ke atas lagi. Situ ada subjek, mata pelajaran, kelas, semester, topik, and indikatornya. So, indikator learners exhibit discipline, scientific behavior, responsibility, honest, meticulous in conducting experiment. Jadi peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah, disiplin, bertanggung jawab, jujur, teliti dalam melakukan percobaan. Next, bisa. Kemudian tabelnya, tabel pertama itu nomor, student name, dan indikatornya. Dan kolom terakhir adalah kolom keterangan. Lanjut ya. Yang terakhir. Oke. Attitude assessment sheet observation on discussion activities. Jadi ini jika ada diskusi. Ini adalah lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan berdiskusi. Sama ada subjeknya, ke semester, topik, subtopik, dan indikatornya. Ini tabelnya, kolom pertama number, kolom kedua adalah student name, dan kolom selanjutnya adalah indikatornya. Ada cooperation, curiosity, polite, dan communicative. Atau kerjasama, rasa ingin tahu, kesantunan, dan komunikatif. Dan kolom terakhir adalah keterangan. Jadi kolom aspeknya itu bisa diisi sesuai dengan angka itu. The behavioral aspect column is filled with the number that fit the following criteria. 4 is very good, 3 is good, 2 is enough, and 1 is less. Oke, Vinsa. Kembali ke presentasinya. Sebentar, Ren. Udah kelihatan. Udah, oke. Next slide. Jadi next material is about questioning technique atau teknik bertanya. Lanjut. Jadi questioning technique is a set of method used by teacher when asking a question, such as waiting time and feedback. Questioning technique are one of the tools for achieving goal and stimulate student mental activity. Questioning technique is also important because it can stimulate learning, develop the potential of students to think, drive to create ideas, stir the imagination, and active to act. Jadi, teknik bertanya itu adalah seperangkat metode yang digunakan guru kita ketika mengajukan pertanyaan, seperti waktu menunggu dan menunggu umpan balik. Jadi ini merupakan salah satu komponen kunci untuk menciptakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Jadi pertanyaan guru dalam proses belajar mengajar merupakan bentuk interaksi dalam kelas.
Dan teknik bertanya ini menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Teknik ini adalah penting karena dapat merangsang, belajar, dan mengembangkan potensi siswa untuk berpikir, mendorong untuk menjernihkan suatu gagasan siswa, mengunggah imajinasi siswa, dan mendorong untuk bertindak. Next. Faktor to consider atau faktor yang perlu diperhatikan. Next. Questioning is one of the most effective ways to make the student to pay attention in the classroom. About this question must be addressed to the whole classroom before the student is asked to answer. Teacher should also ask a question before mentioning the name of the student to answer the question posed. And the teacher should not repeat the question posed when asked by the student to repeat. If the teacher repeat the question, then of course the student will not pay attention. So to attract the student, the teacher should only mention the question only once. Jadi kualitas pertanyaan dan kualitas bertanya itu sangat penting untuk menentukan efektivitas dari kualitas mengajar seorang guru. Randy, nah, this what I said. Kalau ini konteksnya bukan dalam asesmen ini. This is the context in questioning dalam keterampilan bertanya. Ya, mengajar ini ceritanya ini. Begitu. Coba lanjut. Next. Okay. Ini juga pendistribusian pertanyaan itu masalah keterampilan bertanya ini yang dicari. Keterampilan bertanya ketika Anda mengajar, betul nih. Coba apa maksudnya distribution of question-nya? Next itu. Habis. Iya. Coba balik satu slide. Ini siapa yang pegang? Hafiza. Oke, konteksnya mungkin ini cocok. Ya. Tapi bukan dalam ya. Oke, cukup dulu ya. Ini siapa apanya? Ini Hafiz. Siapa Hafiz ya? Lanjut. Yes. Oke, I think that's all from my group. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan, sebelumnya sesi kritik dan penambahan materi. Pada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkritik dari kelompok kami, persilahkan. Baik, silahkan Agil. Okay, thank you, Chris. I have a little suggestion. Maybe in the presentation, in the PPT file, maybe you can give a PowerPoint, so there is no too much work in the presentation. Maybe it's my suggestion. Thank you, Chris. Oke, thank you Agil. Mungkin selanjutnya langsung kami buka sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan.
Oke, silahkan Indah. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan belum ada ditampilkan gimana bentuk lembar penilaian untuk question tekniknya. Mungkin bisa diberikan contohnya kelompok penyaji. Oke, terima kasih Indah. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Baik, silakan Anda. Oke, thank you Hafiz. Saya ingin bertanya pada kelompok penyaji. Setelah melihat tadi lembar observasi yang ditampilkan, saya melihat itu ada kemiripan dengan lembar observasi penilaian sikap pada umumnya. Seperti yang sudah kita bahas di instrumen non-test bersama Bu Uli di sebelum mid semester. Lalu pertanyaan saya, apa bedanya observasi di penilaian autentik ini dengan penilaian sikap pada umumnya? Di teknik observasi. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih Nanda. Selanjutnya mungkin kami minta waktu dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Jangan lama-lama betul, Hafiz. Sudah cukup ya. You can answer question directly. Tidak perlu pula dipikirkan merenung gitu. Ayo, Randy, Hafizah. Hafiz, izin untuk menjawab soal untuk Nanda. Ya, silakan Ren. Oke, baik Nanda. Jadi pertanyaan Nanda itu adalah apa perbedaan observasi yang di autentik ini dengan observasi yang sudah kita pelajari di
non-tes sebelumnya. Kalau menurut saya, sebelumnya itu kan kita membahas tentang instrumen itu sendiri. Dan instrumen itu terbagi pula menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, yang di non-tes itu kan adalah cara penilaian kita mengasesmen si peserta didik itu, peserta didik itu tidak sadar dia sedang dinilai. Nah, salah satunya itu adalah observasi. Sedangkan kalau yang di autentik itu adalah penilaian kinerja asesmen kita terhadap penilaian kerja peserta didik dengan kita mengamati peserta didik itu menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya kita berdiskusi, mengadakan diskusi. Nah, kita menilainya itu dengan observasi juga. Jadi kalau menurut saya tidak ada perbedaannya seperti itu, Anda. Karena sebelumnya itu kita membahas kan bentuk instrumennya itu ada tes dan non-tes. Pas pula di non-tesnya itu ada observasi gitu. Sekarang kita bahas ya tes yang kita bahas tentang yang autentiknya. Nah, salah satunya itu ada observasi juga. Kalau menurut saya tidak ada perbedaannya. Seperti itu, Nanda. Baiklah, Nanda. Bagaimana jawaban dari Randy? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, sejauh ini cukup aja dulu, guys. Oke, terima kasih, Nan. Lanjut, the next question, Hafiz, Randy. Baiklah, selanjutnya mengenai pertanyaan Indah tadi, mungkin dari kelompok kami, minta maaf karena kami tidak menemukan dari rubrik mengenai asesmen dengan teknik tanya jawab. Kebanyakan rubrik yang kami temukan, terutama tentang teknik bertanya ini berkaitan dengan kemampuan pendidik. Termasuk rubrik yang kami temukan itu malah menilai dari kinerja dari pendidik itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang menemukan rubrik mengenai teknik bertanya ini. Tadi juga ada contoh pertanyaan diminta, ada, Hafiz? Gimana, Pak? Ada diminta contoh dari pertanyaan kalau tidak salah saya. Iya, betul. Contoh pertanyaan.
Tidak, Pak. Kayaknya, Pak. Rubrik saja. Iya, Pak. Nah, terus dari teknik bertanya ini, kami yang banyak temukan itu langsung berkaitan dengan teknik diskusi, yang itu dibahas oleh kelompok selanjutnya. Ayo cepat dah. Ini dia. Langsung tutup saja, Pak. Coba ya, I want to give a comment tuh, makanya ya di dalam referensi silabus itu ada referensi dari Jack Out, ya mestinya ini dicari dari sana ya, atau authentic assessment tentang observation and questioning. Jadi sebenarnya fokusnya ya tadi kok lebih banyak ke attitude begitu ya, kemarin juga seperti itu, kinerja terus bukannya ditinggalkan attitude-nya, tapi di sini maksudnya kalau dalam Jack Out itu you prepare the question. Nah, question yang mana? Jadi bukan pertanyaan yang sama dengan kalau mengajar, ya itu sudah menjadi hal yang biasa kan, guru bertanya, ya kemudian seperti tadi, kemudian diarahkan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian baru ditunjuk siswa yang menjawab, terus disebarkan pertanyaannya, jangan di pojok ini. Nah itu bukan itu yang dimaksud. But yeah, if you use the technique of questioning and observation, now it's mean that you prepare the question in advance. Ya, apa besok materi kita. Kemudian kita akan menggunakan, minggu lalu kan Anda bertanya kapan ini digunakan ya, authentic assessment ya. Nah sekarang Anda ingin menggunakan dalam beberapa minggu tekniknya questioning and observation. Nah, jadi artinya Anda siapkanlah pertanyaan-pertanyaan. Just remember that all the authentic assessment itu sebenarnya ya digunakan untuk menggali kemampuan matematis, semuanya yang Anda bahas di minggu sebelumnya ya, problem solving, reasoning, mathematical communication, representation, apalagi connection, ya. Nah, juga tambah kemarin ada kemampuan atau keterampilan abad 21st century skill, such as collaboration, ya. Tapi di sini tentu creative and critical thinking-nya yang kita ingin juga lihat, karena kita questioning. Jadi siapkanlah pertanyaan yang berat, yang menantang begitu kepada siswa, kepada beberapa siswa. Ya, boleh Anda pertanyakan kepada semua siswa, tapi you can observe all of them. Jadi diobservasi ketika mereka mengerjakan atau menjawab pertanyaan itu. Nah, siapa tadi yang bertanya tentang rubrik ini? Saya tadi tidak mencatat. Indah, Pak. Indah bertanya tentang rubrik ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rubrik? Ya, ketika siswa merespon pertanyaan itulah Anda nanti ya katakanlah Anda menyiapkan pertanyaan tentang tentang penggunaan teorema Pythagoras misalnya. Ya, kemudian Anda tanyakan kepada siswa sekelas. Tapi ketika siswa merespon itu, ya Anda amati beberapa. Atau bisa Anda bertanya langsung kepada individu itu. Ya, coba kalau seperti ini apa yang akan terjadi? Anda kasih soal secara umum, kemudian Anda perdalam soal itu, tanyakan kepada beberapa siswa.
Kemudian diamati ketika dia bekerja, ketika dia menjawab, mengerjakan jawaban itu di apanya, di kertasnya. Gitu. Nah, itu yang observation ya. Kalau nanti nampak oleh Anda jawabannya itu arahnya melenceng, misalnya why you answer in this way, ya, what is the reason why you use this kind of strategy. Nah, ketika itulah guru mencatat hasil observasinya. Nah, berupa apa? Tadi kalau si Indah menanya ya sebenarnya bukan berupa, tidak bisa berupa rubrik pasti karena kita tidak menilai, kita merekam responnya, ya, mengobservasi responnya ketika menjawab pertanyaan. Makanya sebenarnya itu satu kesatuan, questioning and observation. Kalau dalam itu ya berobservasi dan bertanya. Nah, jadi bertanya kita sambil mengobservasi. Apa yang diobservasi sekali lagi adalah performance siswa ketika dia merespon kepada pertanyaan. Nah, umumnya ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pertanyaan yang dijawab secara tertulis yang diobservasi itu adalah hasil kerja siswa ketika sedang menjawab. You get the idea? Apakah salah efektif yang tadi? Ya tidak salah, tapi apa namanya, tidak. Randy bagus dalam menjawab. Kalau observasi yang dulu itu non tes yang dulu itu ya tidak dalam kondisi autentik, bisa saja ya setelah kegiatan berlangsung diberikan angket. Coba kamu nilai ya teman kamu selama selama belajar ini bagaimana menurut kamu, isinya kuesioner. Ya, tapi ini ketika peristiwa itu berlangsung, ketika peristiwa itu terjadi, itulah sebenarnya kita harapkan dia melakukan observasi gitu. Nah, tapi konteks yang apanya ya tidak hanya kepada attitude, tapi kepada ya mathematical ability sebenarnya. Problem solving ability, reasoning ability, ya, representation ability, communication ability. Gitu. Nah, balik kepada soalnya, so you need to design a question, ya, a good question yang bisa menggali kemampuan matematis itu, gitu. Nah, tanya kepada siswa, kemudian observe how they respond to the question. Any comment or question? Coba Anda beri contoh satulah, misalnya ketika Anda mengajarkan tentang perkalian matriks gitu. What kind of question that you can ask the student, ya, terus Anda observasi dia dalam menjawab itu. Apa contohnya? Siapa yang bisa beri contoh? Perkalian matriks gitu. Ayo. Ini yang lain nih, yang enggak buka kamera ini di exit aja lagi ya, boleh? Ya, mau di exit Anda. Namira, Anda mau di exit, Afifah. Saya taruh di apa ya, di waiting room ya. Ilham. Ya. In 3 minutes, jika Anda buka juga kameranya, saya taruh lagi di apa ya.
di waiting room ya. Anda diskusi pula lah di situ. Halo Namira, Anda di sini apa tidak? Tidak. Iya Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Khairunisa, are you here? Halo Khairunisa. Tidak. Hadir Anda Khairunisa? Ya enggak? Hadir Adek? Adek. Iya Pak. Khairunisa tidak ada ya? Betul nih, tidak ada ya? Dianti, ada ya Dianti? Hadir Pak. Hadir. Mutiara, hadir Anda? Kenapa Anda ketawa-ketawa, Afifah? Mutiara ada hadir juga, Mutiara? Halo Mutiara, hadir? Iya Pak, maaf Pak. Aisyah, are you here? Semakin banyak aja yang tidak ada kameranya nih. Nah, sekarang taruh di waiting room, nanti di remove lagi ya, di remove Anda. Tinggal yang berapa orang aja yang mau apa lagi. Aisyah, are you here Aisyah? Aisyah, tidak ada? Pergi makan si Aisyah berarti. Si Vindi udah ikut pula hilang. Oke, apa question yang bisa Anda ajukan? Terus Anda observasi dia ketika menjawab itu. Nggak ada muncul ide Anda? Coba, apakah perkalian matriks A dengan matriks B ya sama enggak dengan hasil perkalian matriks B dengan matriks A? Atau apa jawabnya itu? Apakah hasil perkalian matriks A dengan matriks B sama enggak dengan hasil perkalian matriks B dikali matriks A? Coba, what is the answer? Tolong jawab Ilham. Ya Pak. Apa jawabnya Ilham? Tergantung dari ordo matriksnya Pak. Nah, gimana tergantungnya? Gimana maksud tergantungnya Ilham? Iya Pak, kalau matriks A berordo misal 2 kali 3, kemudian matriks B berordo 3 kali 2. Iya. Ya, kalau seperti itu berarti matriks A kali B sama dengan bisa dikali dengan matriks B kali A. Kalau seperti itu. Bisa begitu. Kan 3 kali 2 ya. Berapa matriksnya A-nya Ilham? 2 kali 3 Pak. 2 kali 3. Terus dia 3 kali 2. Itu Ilham?
Enggak, Pak. ter- Oh, matriks B-nya, Pak. Matrik B-nya 2 kali 3. Oke. Nah, terus kalau apa Ilham? Kalaupun bisa dikalikan AB-nya terdefinisi, BA-nya terdefinisi, hasilnya yakin Anda sama enggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Coba jawab siapa? Humairah, what do you think? Jawaban Ilham itu. Hasilnya tetap beda, Pak, walaupun A dan B-nya terdefinisi. Gimana Humairah? Matriks A kali matriks B beda dengan matriks B kali matriks A hasilnya, Pak. Beda hasilnya. Dari mana Anda yakin bahwa itu beda hasilnya, Humairah? Sudah saya coba, Pak. Sudah saya coba. Oke. Coba jawaban yang lain. Afifah, gimana jawabnya Afifah? Oh, Hafiz gimana jawabnya Hafiz? Tidak sama, Pak. Enggak, gitu saja jawabnya enggak sama. Kenapa enggak sama gitu? Kalau dalam perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif, Pak. Kecuali A sama dengan B. Kecuali A sama dengan B. B. Itu aja jawabnya. Iya, Pak. Mungkin kalau mau membuktikan langsung aja pakai perkaliannya langsung, Pak. Nah, sementara kan juga A kali B terdefinisi belum tentu juga. Pertama aja bisa tidak terdefinisi ya. A kali B terdefinisi, tapi B kali A tidak terdefinisi. Tadi Ilham pilihnya yang pas-pas saja ya, 3 kali 2 dengan 2 kali 3 gitu. Nah, kalaupun dia terdefinisi perkaliannya, ya maka dia belum tentu sama, yaitu tidak sama secara umum ya, kecuali tadi Anda katakan A-nya sama dengan B gitu. Nah, jadi artinya questioning saya adalah apakah sama. Nah, yang diobservasi apa ketika Anda menjawab itu? Ya, sebenarnya menjawab itu ya butuh Anda menulis kan, Anda mencobakan. Ya, itu yang diobservasi. Nah, Anda mencobakan ya seperti tadi matriknya 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Tapi kalau misalnya matrik pertama adalah 3 kali 2, terus matrik yang kedua 2 kali 4, kan AB-nya terdefinisi. Tetapi BA-nya tidak terdefinisi gitu. Kenapa tidak terdefinisi? Karena ya 4 matriknya 4 kali 2 tadi dikali dengan berapa matrik pertama 3 kali 2 berapa tadi? 3 kali 2, 2 kali 4 ya. Maka sekarang matrik yang 2 kali 4 dikali dengan 3 kali 2 tidak terdefinisi. Nah, Anda observasilah itu. Ya, kemudian ada record respon dari siswa. Nah, kalau tadi si Indah minta itu ada rubrik ya, tentu apanya yang sebenarnya Anda inginkan dari situ. Nah, sebenarnya kalau sudah ada respon yang diharapkan, ya Anda bisa membuat rubriknya, misalnya alasannya, apanya yang akan dibuatkan rubriknya untuk respon dari siswanya, yaitu sebenarnya bisa ketika pertanyaannya sudah Anda rancang. Ya, artinya questioning-nya Anda rancang. Jadi dalam semua ini sebenarnya question-nya dirancang dulu. Dalam teknik ini pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan adalah pertanyaan yang sudah dirancang dulu dan respon siswa sudah bisa dibayangkan. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal disebut dalam mengajar itu ya apa saja topiknya bertanya, bukan seperti itu yang dimaksud sebagai teknik assessment di sini ya. Oke, any question or comment? Ada, silakan ada tambahan Bu Uli. Ya Pak, mungkin menambahkan sedikit gambaran dari dari
pertanyaan yang dirancang itu misalnya boleh pertanyaan problem solving. Berarti nanti yang dinilai itu misalnya siswa tuh udah mampu nggak explain the problem in their own gitu. Maksudnya tuh bisa nggak dia membangkitkan strategi ketika pertanyaan problem itu dirancang gitu. Nah, misalnya tadi Bapak nanyain apakah matriks A kali B akan sama dengan matriks B kali A. Nah, tadi kayaknya Humairah. Nah, Humairah itu sudah dicobakan, Pak. Nah, berarti dia punya strategi yang coba-coba tapi belum belum bisa menganalisis sampai ke kata Bapak tadi itu ke sifatnya gitu. Ke sifatnya itu maksudnya ketika ada matriksnya kadang dibalik tidak terdefinisi. Nah, mungkin baru sampai situ. Kayak Hafiz tadi misalnya baru sampai ke tahapan yang bisa mengkonkretkan ke bentuk yang sama persis. Kalau bukan Hafiz tadi, Ilham tadi ya. Bukan. Kebalik. Iya, Ilham Saputra ya, Ilham Saputra. Nah, kalau Hafiz tadi misalnya udah mampu bilang bahwa itu tidak sama karena nanti misalnya itunya berubah jadi, tapi masih belum sampai juga ke menganalisis konten. Nah, kan macam-macam itunya, berarti ada banyak strategi. Nanti di rubriknya tuh dari strategi aja yang ditinjau gitu. Kemudian misalnya dia kalau terbentur, ada lagi yang di buku yang Bapak bilang, yang buku apa namanya? Jack Out ya? Iya, Jack Out, McGraw-Hill itu, misalnya siswa itu ada yang mampu berpindah ketika satu strategi itu tidak bekerja. Misalnya dia coba dengan strategi coba-coba, ternyata nggak bisa. Bisa dia mencoba ke misalnya membuat gambar. Nah, berarti dia mampu berpindah gitu. Berarti itu salah satu bentuk dari deskripsi dari rubriknya. Ada lagi siswa yang dia tuh textbook gitu. Kalau strategi itu yang ditahu, berarti dia tetap stuckkan di strategi itu, nggak bisa move gitu ke strategi lain. Nah, kan macam-macam bentuk dari rubrik yang bisa kita buat kalau soal itu misalnya problem solving gitu. Jadi kita memang harus dulu merancang bentuk dari questioning-nya gitu. Kalau misalnya mau ke communication, ada lagi indikator yang bisa dilihat di buku check out itu, dan seperti apa nanti gambaran dari jawaban-jawaban siswa itu bisa kita buat scale bertingkat, deskripsi bertingkatnya. Ada kalau komunikasi misalnya kita baru misalnya sebatas what is the meaning of theorem misalnya. Nah, kita menanyakan makna dari sebuah teorema. Nah, ada yang misalnya ada siswa yang sudah bisa memaknainya sampai ke dalamnya, ada yang baru dari surface-nya atau dari permukaannya gitu. Jadi memang ada. Kalau reasoning nanti apalagi tuh yang bisa kita buat, kita rancang dulu pertanyaan reasoningnya, nanti baru kita lihat siswanya sampai mana gitu. Misalnya sudah mampu memformulate konjektur based on the fact gitu. Nah, ada yang belum mampu, ada yang seperti itu. Jadi lihat aja indikator-indikator apa, nanti disesuaikan dengan jawaban siswanya seperti apa, nanti bisa kita munculkan rubriknya dengan sendirinya. Tapi kita harus bisa dulu memprediksi jawaban siswa itu akan bagaimana. Mungkin itu Pak tambahannya. Oke, thanks a lot Bu Uli. Jadi penegasan ya kembali ya supaya Anda jangan terjebak kepada apa yang sudah didiskusikan juga di pertengahan semester sebelumnya. Jadi semua authentic assessment ini ya gunanya untuk mengakses mathematical abilities ya atau mathematical powers atau ditambah lagi kemudian saya sebut tentang 21st century skills gitu. Nah, jadi sebenarnya fokusnya kepada problem solving tadi, reasoning ya, mathematical communication, representation, connection ya. Kalau yang apanya itu adalah kalau sikapnya adalah istilahnya Bu Uli, yang keenam
Aduh, kok Connection apa Pak? yang sikap dalam matematik dan menurut NCTM ini, kok lupa aku. Bukan self efikasi, tapi ada lagi apa? Matematik, Senti Pak. Confidence. apa istilahnya ya? Mathematical, ya kan problem solving, ya, reasoning, communication, representation, ya, connection, and ada yang tahu? Ya, yang terkait dengan sikapnya, ya, dia seperti self efficacy seperti itu, ya. Atau matematika, kok hilang dari ucapan saya ya. Nah, jadi itu yang fokusnya kalau untuk attitude-nya. Jadi semuanya seperti tadi ya, you need to plan it in advance. Ya, apa yang mau Anda gali, ya. Nah, tadi kalau boleh misalnya problem solving yang kita apakan ya. Problem solving tentu indicators problem solvingnya yang nanti dilihat. Ya, ketika siswa yang diobservasi itu ketika siswa merespon dari pertanyaan Anda itu. Nah, mungkin saja nanti ketika Anda mengobserv itu Anda munculkan lagi pertanyaannya. Kenapa menurut Anda strategi ini yang tepat bukan strategi itu? Ya. Bisa tuh diterima ya. Jadi ini dalam konteks mengajar matematik ya, sekali lagi asesmennya disiapkan pertanyaan kemudian diobserv bagaimana siswa merespon pertanyaan itu ya, kemudian nanti tentu karena pertanyaannya sudah bisa disiapkan dan bisa diprediksi the answer of the student, so you can also menjawab pertanyaan Indah tadi, you can make a scoring rubric ya, related to the question that you ask. Nah, kalau yang ditanya tadi adalah problem solving, nah mungkin juga problem solving tentu kita juga punya fokus mau tadi strateginya atau apanya begitu. Nah, itu muncul nanti di rubrik yang disiapkan. Oke, Indah, what do you think, Indah, about your question? Baik Pak, terima kasih Pak. Cuman kalau misalnya seperti Miss Yuli bilang tadi, kalau untuk yang problem solving misalnya kan Pak, nah berarti nanti kan kita kemarin kita buat instrumennya itu kan tertulis. Nah berarti dari pertanyaan tertulis itu bisa nanti kita pakai untuk authentic assessment-nya ini Pak. Kenapa harus tertulis pertanyaannya, Indah? Kalau kemarin kan kita observasi ini kan untuk yang instrumen tertulis kan Pak. Nanti kalau misalnya dalam penerapannya itu bisa kita tanya langsung berarti Pak untuk authentic assessment ini. Ya ini kan questioning ya. Jadi bertanyanya ya harusnya bertanya secara lisan gitu. Bukan pretest ya, bukan tes tertulis ya. Dalam tes tertulis terus Anda datangi siswa ketika menjawab terus digali. Tidak kan, kita sekarang betul-betul sudah menyiapkan pertanyaan yang diajukan ya ketika kita mengajarkan satu topik gitu. Nah, kalau masalah pertanyaannya diajukan ke siapa, boleh saja kepada individu atau boleh saja secara klasikal. Nah, ketika dia merespon pertanyaan itulah Anda mungkin nanti fokus kepada beberapa orang saja gitu. Nggak mungkin ya, ini balik kepada pertanyaan yang kemarin yang observasi itu tidak bisa semua siswa diobservasi dalam satu kali pertemuan semua. Mungkin fokus saja Anda melihat respon dari 5 orang siswa mungkin. Anda buat pencatatan dan Anda nilai sesuai rubriknya. Jadi pertanyaannya lisan Indah. Ya. Baik Pak, berarti nggak bisa disamakan sekaligus gitu ya Pak? Dengan apa yang disamakan? Kalau ada kayak pertanyaan tertulis gitu, nanti sambil kita tanya gitu, itu lagi kegiatan pembelajarannya Pak. Kenapa? Ya, maksud Anda waktu UH nih, ulangan harian atau apa gitu? Latihan sih Pak. Kalau UH kan emang harus dijawab sendiri gitu Pak. Oke, kalau latihan boleh lah. Artinya Anda bisa mengintervensi lah selama apa itu ya. Artinya ketika itu dalam observasinya ketika questioning-nya Anda lanjutkan ketika
ketika dia pertanyaannya sudah tertulis silahkan ya. Artinya buat 3 pertanyaan di depan, terus nanti ya Anda datangi beberapa orang siswa. Nah, Anda bertanya lagi, tidak hanya melihat tentunya ya, bertanya lagi tentang apa yang sudah ditulis siswa gitu. Karena ini sekarang kita memanfaatkan ke pertanyaan gitu. Dan observation gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, masih bisa nih kita 20 menit lagi. Yang berikutnya mana, kelompok apa lagi? Udah boleh, bisa dilanjut boleh? Ya silakan dulu presentasi kelompok 4. I just remember what I missing before, mathematical disposition ya, disposisi matematis ya. Jadi disposisi matematis itu seberapa confidence, betul confidence tadi kata Bu Uli, confidence are you in mathematics, berapa banyak Anda sudah menguasai matematik ya, itu ada beberapa indicatorsnya. Nah itu yang lebih sebenarnya ditonjolkan sikapnya dalam belajar matematik gitu. Sudah seberapa percaya diri Anda sebagai guru matematik tentang konsep matematik? Nah, itu yang ditanya. Seberapa banyak yang Anda kuasai? Seberapa yakin Anda bisa mengajarkan konsep ini kepada siswa? Nah, itu disposisi matematis ya. Nah, itu yang lebih digali kalau maupun Anda nanti ingin ya menonjolkan sikap selama authentic assessment itu. Oke, ya silakan lanjut. Masih ada 18 menit, mungkin bisa presentasinya dulu ya. Silakan ditutup dulu siapa tadi. Nanti Anda kalau tidak ditutup Anda Abdul pula gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian dari penampilan kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sir, miss, and friend, we are from group 4. We wanna this presentation about discussion, presentation method, and scoring rubric. Member of group 4, Adek Tiwi Wujika Bemi, Bella Zahra Maharani, Ilham Saputra, Indah Ramadhani Aditape. Next. Jadi ini adalah yang akan kita bahas. First, discussion method. Second, presentation method. Third, about scoring rubrics. Next. Okay, the first material will be explained by Adek Tiwi. To Adek, time is yours. Okay, thank you to Ilham. The first is definition of discussion method. According to Killen and Abdul Majid, discussion is learning method that confront a student with a problem. Jadi menurut Killen, diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan. Ini yang saya apa? Kenapa Anda cari learning method? We are not talking about learning method at the moment. Ini yang sudah saya ingatkan juga ya. Dalam konteks assessment. Nah, kalau metode diskusi yang dimaksud gimana tuh? Kita tidak mempelajari jenis-jenis metode pembelajaran hari ini. Kita mempelajari discussion as
Bisa dipahami enggak itu? Oke, lanjut aja ini slide-nya. So try to make it more practical saja lah ya. Nah sekarang kalau ini apa judulnya ini, diskusi dan presentasi ya. Nah sekarang kalau kelompok ini akan menggunakan teknik diskusi. Nah, bagaimana how to do that? Coba itu aja lah dijelaskan lah. Siapa yang menjelaskan? Ini yang barusan bicara siapa, Adek ya? Iya, Pak. Nah, sekarang coba Adek, how to do that ya. Anda akan menerapkan metode diskusi, menggunakan diskusi ya sebagai teknik asesmen Anda. Apa yang Anda akan lakukan, Adek? Coba secara operasional begitu. Sebelumnya Adek bakal ngasih problemnya dulu ke siswanya, Pak. Jadi nanti dikasih problemnya, terus nanti diminta ke siswanya silahkan diskusikan ini. Terus nanti setelah peserta didik mendiskusikan, lalu kita akan menemukan hasil diskusi dari tiap siswanya, Pak. Gitu, Pak. Terus what are you going to do during the discussion? Untuk diskusinya Ya, selama diskusi apa yang Anda lakukan? Wah, ini gimana ini? Siapa lagi Ilham anggotanya tadi? Indah dan Bella, Pak. Nah, coba. Salah Ya satu Pak, Anda. Ya Pak. Selama peserta didiknya berdiskusi, itu kita perhatikan aspek-aspek yang ada pada format penilaiannya ini Pak. Ada yang kemampuan bekerja samanya, terus aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta didik itu di kelompoknya masing-masing. Nah, terus apakah dia ada komunikasi dengan temannya? Terus juga nanti ketika setelah hasil diskusinya itu dipresentasikan, ada nggak dia itu menerima penjelasan dari temannya. Are you sure Indah? Indah, padahal kan ada lagi ini baru discussion nih Indah, kok sudah dipresentasikan, nanti setelah ini ada lagi satu tahap presentasi ya. Iya Pak, selama diskusi aspek yang Indah share screen ini yang diamati Pak. Ability to receive friends explanation. Ada contohnya yang disebut Adek tadi enggak, problemnya apa misalnya gitu. Ada contohnya?
Nggak ada contohnya nggak yang disiapkan oleh kelompok ini? Ini gimana nih? Belum, Pak. Belum. Nah, kalau Anda sudah dengar tadi explanation from Bu Uli ya, my explanation. Apakah memang ini yang akan Anda nilai lagi itu ya? Cobalah Anda lihat ya. Tadi kan kita give a problem ya. Apa problem apa? Give a problem, mathematical problem tentunya. Bisa problemnya tadi seperti apa? Bu Uli sebut ya problem solving. Ada problem untuk yang problem solving yang dikasih, ada problem yang terkait dengan reasoning, ada problem yang mungkin terkait dengan mathematical communication-nya. Ya, apa yang kita cari gitu. Nah, sekarang is it enough that you just see ability to bekerja sama, ability to explain to friend ya, kemampuan menjelaskannya, kemampuan menerima pendapat orang lain gitu. Cukup enggak itu? Enggak, Pak. Enggak, Gil. Kenapa enggak, Gil? Ini kan cerita Bapak tadi yang dinilai juga kemampuan matematikalnya. Mungkin bisa kemampuan peserta didik itu dalam reasoning atau proofing, atau mungkin kemampuan mathematical connection-nya, atau juga bisa dalam kemampuan proofing-nya. Mungkin bisa juga dinilai bagian itu dalam kelompok itu, Pak. Ini masih perlu dinilai atau enggak menurut Anda, Gil? Mungkin yang ini lebih ke yang tidak perlu dinilai juga yang ininya mungkin. Oh, enggak perlu dinilai. Perlu juga, Pak, tapi mungkin lebih fokus ke kemampuan matematikalnya dulu mungkin, Pak. Ya. Ya, boleh ya ini dinilai, tapi sekali lagi ini bukan peran utamanya di sini gitu. Karena tadi ya, nah, it's also depend on what kind of problem that you need to discuss. Tentu sebenarnya kalau untuk diskusi problemnya lebih berat lagi ya. Karena kalau masalah-masalah seperti pertanyaan saya tadi mungkin sebentar aja selesai. Apakah matrik A kali B sama dengan matrik kali B kali A gitu ya. Kecuali Anda diskusikan semua kemungkinan ya. Nah, jadi topik problemnya itu tentu problem yang lebih berat tentunya. Ya, untuk didiskusikan dan tentu dari problem itu Anda sudah punya bayangan sebagai pemberi asesmennya. What are you going to assess? Problem solvingnya apanya, discuss critical thinkingnya bagian di mananya. Nah, di samping ini kalau ini rubrik yang umum baru nih untuk diskusi ya, rubrik yang umum baru nih. Belum ada masalah kontennya ya, enggak tahu lah ini explain ability itu kemampuan menjelaskan yang Anda maksud ini apa nih. Nah, kemudian coba make it quick aja. Kemudian katakanlah problemnya Anda kasih kepada siswa itu, terus di diskusi Anda apa penjelasannya? Coba lah ditayangkan, dilanjutkan sedikit kelompok ini. Oh, ini yang tadi ya. Ini yang kata saya ya, boleh ini sebagai tambahan, tapi untuk matematiknya mana gitu. Terus yang untuk presentationnya gimana? Coba siapa yang bertugas menjelaskan ini? Siapa Ilham? Indah, Pak. Nah, coba jelaskan Indah. Baik, Pak. Untuk yang rubrik penilaian untuk presentasi ini, yang pertama kita lihat dari aspek pengorganisasiannya. Nah, yang dilihat itu
presentasinya tuh sesuai nggak dengan topik atau untuk audiensnya. Terus informasi yang dipresentasikan tuh apakah sudah berurut, dan juga presentasinya tuh apakah sudah memuat dari berbagai banyak sumber. Nah, terus kita lihat aspek kontennya atau isi dari presentasinya. Nah, yang pertama itu dari aspek pendahuluannya, bagaimana bentuk aspek yang pertama dilihat itu ada introduction, is attention getting, let's problem well, and establish a framework for the rest of presentation. Terus yang aspek kedua itu technical terms are well defined in language appropriate for the target audience. Jadi penggunaan bahasanya itu apakah sudah baik untuk bahasa yang ada di PPT tersebut, apakah sudah baik untuk didengar oleh audiens. Terus presentation contains accurate information. Nah, apakah yang dijelaskan itu sudah informasi yang benar. Material included is relevant to the overall message atau purpose. Nah, materi yang disampaikan itu apakah sudah mencakup untuk semua tujuan dari presentasinya. Appropriate amount of material is prepared and points might reflect well their relative importance. Terus, there is an obvious conclusion summarizing the presentation. Nah, jadi nanti pas setelah dia menjelaskan itu apakah ada menyimpulkan atau tidak. Nah, terus aspek selanjutnya itu presentation-nya, yaitu mengenai penjelasannya. Speakers maintains good eye contact with the audience. Nah, ini dari sudut pandang si presenternya, apakah dia bisa memiliki eye contact sama audiensnya atau cuma hanya membaca slide PPT-nya. Terus speakers use a clear audible voice. Nah, apakah dia menjelaskan itu dengan suara yang jelas sehingga bisa didengar oleh audiens. Terus delivery is poised, control, and smooth. Nah, penyampaiannya itu apakah sudah sesuai atau teratur itu, dan juga sama dengan apa yang sedang ditampilkannya di PPT. Terus good language skill and pronunciation are used. Nah, ini mengenai kemampuan berbahasa dan pronunciation-nya. Terus visual aids are well prepared, informative, effective, and not distracting. Nah, yang disampaikan itu apakah informasinya itu dia menjelaskannya itu secara baik, efektif, terus juga tidak ada materi yang hilang selama dia menjelaskan. Terus length of presentation is within the assigned time limits. Nah, untuk presentasinya itu apakah sesuai dengan waktu yang diberikan atau kelamaan atau cuma sebentar. Terus information was well communicated. Nah, informasi yang disampaikan itu apakah sudah tersampaikan dengan baik dan benar. Maaf ya, Ibu potong langsung ya. Tadi Bapak titip. Ya, Miss. Pesan gitu untuk di komen. Sama seperti tadi, sepertinya komen Ibu menurut saya. Kalau ini masih penilaian presentasi itu secara general gitu ya, secara umum. Maksudnya tuh masih presentasi bukan dalam konteks kemampuan matematisnya gitu ya, bukan menilai seperti misalnya bagaimana tekanan suara dalam presentasi, bukan itu sebenarnya. Tapi presentasi, mungkin mahasiswa bisa, ini udah ketemu buku, tapi Ibu punya bukunya tuh yang pas masih coba dicari ya, buku Alternative Assessment in the Mathematics Classroom, itu McGraw-Hill ya. Nah, di situ tuh lengkap semuanya, ada
presentations and discussions. Yang tadi itu semuanya ada jurnal sampai ke bentuk lainnya gitu ya. Nah, kalau di sini tuh, kalau di presentasi itu ya, bagaimana ketika sama aja sih intinya, berarti mahasiswa dulu mau mengakses presentasi dari siswanya itu apa dulu nih yang mau diukur atau yang mau dilihat. Misalnya problem solving ya, misalnya problem solving. Berarti mahasiswa harus buat dulu desain gitu ya, desain pertanyaan problem solving. Nanti kan siswanya mempresentasikan. Kalau di sini tuh misalnya use of the problem solving strategies to understand and solve problems misalnya. Nah, berarti nanti ketika dia mempresentasikan problem solvingnya siswanya itu, ketika kita merancang soal dan kita melihat bahwa di situ ada sebuah yang ingin kita ukur itu adalah bagaimana student memahami masalahnya atau understanding the problems ketika dia mempresentasikan, itu kan terlihat ketika mereka mempresentasikan ya. Misalnya ada masalah nih, misalnya kalau posisinya Agil tuh mempresentasikan, misalnya Ibu boleh ini Mas udah lewat 2 sih, Ibu nggak bisa share screen juga ya. Ada sih masalah yang menarik untuk dipresentasikan kayak. Boleh. Bisa share screen. Oh, sekarang Bu Linya. Oh. Bisa. Bisa share screen. Semua bisa. Nah, ini kan contoh masalah, misalnya ini problem solving, critical thinking ini. Ketika sebuah bola gitu ya, dilempar ke lantai gitu ya. Nah, pilih ini dari A sampai H ini, kira-kira bentuk lemparannya itu bakal seperti apa? Apakah dia akan zigzag gini? Apakah dia seperti ini? Apakah dia seperti ini? Apakah dia seperti ini? Apakah dia seperti ini? Nah, misalnya siswa itu kita minta untuk mempresentasikan masalahnya gitu ya. Nah, dia paham nggak masalahnya? Misalnya gini tuh, si Lucy ketika mempresentasikan a bunching ball, I think a bunching ball would be like D. Dia akan seperti D katanya gitu kan, seperti D. Nah, ketika dia presentasi seperti D itu yang mana? Yang ini kan? Nah, dulu, gitu dulu, gitu dulu. Nah, nanti dia kan membuat alasan juga kan, membuat alasan kenapa katanya gitu kan. Ditanya sama gurunya, ketika dia mempresentasikan itu, kalau bola itu mantul dulu, naik dulu, kemudian turun lagi, kemudian mantul lagi. Nah, kalau jawabannya seperti itu, apakah dia understand dengan masalah gitu? Nah, kita ingin melihat presentasinya dari segi pemahamannya tentang permasalahannya gitu. Nah, itu contohnya. Jadi ketika siswa mempresentasikan masalah yang sudah kita susun, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita lihat. Terus kita record apa-apa saja yang dijawab oleh siswa itu, nanti muncullah bentuk-bentuk rubrik atau tingkatan dari, tapi kita yang tulis sendiri. Misalnya siswa ketika memahami masalah mempresentasikannya, ada yang hanya berdasarkan insting gitu, hanya berdasarkan insting. Ada yang benar-benar paham teori fisikanya, ada fisikanya, matematikanya gitu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Misalnya apa lagi nih di bukunya Rawil itu ya, misalnya generalizations of strategies and solutions to new problem situations misalnya. Nah, misalnya tadi itu kalau misalnya bola itu tidak dilempar ke lantai langsung gitu ya, tidak dilempar ke lantai langsung, tapi diangkat dulu ke atas gitu kan, diangkat dulu ke atas. Nanti bagaimana siswa mempresentasikan itu, memahami itu, dilempar dulu ke atas baru turun ke bawah gitu. Nah, seperti apa lintasannya? Ini contoh kasusnya memang dibawa ke fisika, nanti ke matematikanya mahasiswa bisa coba sendiri. Nah, berarti nanti kan siswanya mempresentasikan
dalam new kasus atau new konteks. Jadi masalah tadi itu dirancang dan dikembangkan ke dalam bentuk kasus yang baru, tapi masih terkait gitu, tidak dilempar langsung ke lantai, tapi diangkat dulu ke atas gitu. Nah, ketika mahasiswa ingin mengetahui itu dan siswanya mempresentasikan itu kan bisa dilihat nanti jawaban-jawaban siswanya, misalnya diberi pilihan juga atau disuruh siswa mengembangkan sendiri. Misalnya bentuknya akan sama juga dengan yang tadi, misalnya mungkin ada siswa lain yang ketika mempresentasikan itu akan berbeda bentuknya. Nah, level-level itu nanti akan menjadi rubrik. Jadi memang kita dulu tuh yang ingin tahu ketika siswa mempresentasikan itu apa, kita buat soalnya seperti itu. Kayak Ibu tadi ingin tahu siswa memahami masalah atau enggak. Berarti kita lihat dari pemahaman masalahnya, mungkin dari dasar dulu nih pertanyaannya. Seperti apa misalnya loncatan bolanya, seperti A, B, C, D, E, F misalnya. Terus kita ingin tahu jika konteks lainnya di masalah itu new konteks gitu, konteks baru. Nah, buat lagi, kembangkan lagi pertanyaannya. Misalnya tidak langsung ke lantai, tapi dilempar dulu ke atas. Seperti apa nanti siswa menjawabnya. Nah, mungkin ada siswa nanti yang bingung, tapi ada mungkin siswa yang lain udah langsung nyambung gitu, dan langsung nyambung dengan dengan ilmu yang mereka miliki, tentu dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya gitu. Kalau discussion juga begitu, bisa ada juga tuh kalau mahasiswa lihat di, nanti Ibu share artikelnya, mungkin bisa dilihat ada siswa yang mampu mempengaruhi strategi yang sudah dipilih oleh temannya. Misalnya strateginya itu udah benar si A misalnya. Bisa dilihat yang seperti itu juga. Ada yang gampang terpengaruh, itu mungkin dari segi afektifnya yang dilihat kan macam-macam tuh. Tapi tetap muaranya itu ke apa namanya? Ke problem solving ability, tapi boleh dikaitkan dengan yang di luar itu, misalnya confidence-nya, ketika misalnya Nanda nih strategi yang dipilih itu udah benar, tapi ketika diskusi si Agelnya mempengaruhi, bukan seperti itu misalnya. Kalau dipikir-pikir itu akan seperti ini solusinya. Nah, oh iya ya misalnya Nanda berpendapat padahal dia udah benar. Nah, itu dari segi self confidence atau efikasinya atau mudah terpengaruh dengan orang lain misalnya dalam memilih strategi pemecahan masalah, itu bisa dilihat juga dari saat dia diskusi gitu, menggunakan asesmen diskusi gitu. Jadi bisa diperluas sih sebenarnya, tergantung dari apa yang ingin kita lihat, tapi tentu saja harus basicnya itu harus kemampuan matematisnya gitu. Tapi kalau untuk intinya berdasarkan indikatornya dan bisa dikembangkan ke yang lain juga gitu. Misalnya ada yang kekeh gitu kan, tetap percaya bahwa strategi yang digunakannya itu sudah benar pada saat diskusi. Nah, bisa jadi kan itu bentuk rubriknya nanti. Itu macam-macam. Kalau mahasiswa bisa ada juga tuh yang problem solving behavior, ada yang komunikasi verbalnya juga bisa dilihat tuh, komunikasi verbal dalam menyampaikan strategi, jangan komunikasi verbal yang dalam umum gitu. Kalau tadi kan Indah tuh tekanan suara pada saat presentasi, nah itu kan masih general tuh. Nah ini komunikasi verbal dan non-verbal ketika menyampaikan strategi, misalnya confidence nggak dia dalam mengemukakan strateginya, kan udah ada yang tertulisnya, misalnya kan dia menjawab, tapi pada saat menyampaikan mungkin dia ini nggak ngerti, tapi yang tertulisnya benar, tapi ketika ditanya lagi dia ragu atau banyak filler atau apa gitu. Nah tapi tentang strategi, confidence atau percaya diri dalam menyampaikan strategi yang sudah dipilih. Nah pada saat presentasi bisa dikembangkan macam-macam, tapi tetap base-nya itu. Tetap basicnya itu ke mathematical abilities gitu. Coba untuk presentasi yang selanjutnya kan ada project and investigation gitu ya, ada jurnal dan itu lihat di bukunya MC Grewhill aja supaya nggak kemana-mana gitunya, gitu. Biar lebih di koridornya. Mungkin gitu Pak komentarnya. Ya, terima kasih Bu Uli. Jadi
apa ya, di dua kelompok ini you still use the general form, general apa namanya rubrik untuk menilai. Jadi intinya kan yang mathematical ability-nya belum tertuang di situ. Silakanlah dipakai general ini, tapi yang utamanya ya tentu ada sesuatu mathematical abilities yang ingin kita ungkap dari baik presentasi maupun diskusi. Nah, itu aja mungkin yang perlu ditegaskan lagi. Ya, kalaupun nanti ya ingin menilai tentang efektif ataupun keterampilan, ya tentu yang terkait juga dengan matematika begitu ya, seperti mathematical disposition tadi yang disebut Bu Uli, ya confidence dalam menjelaskan strategi tentunya, bukan confidence dalam presentasi saja. Confidence dalam mencahkan masalah atau mengemukakan ide matematis gitu. Ya, itu aja tambahannya. Jadi kelompok ini mesti perlu apa nih? Perlu ya memilih apa? Sebenarnya sudah ada dalam buku yang Bu Li kasih dulu tuh, mungkin saya kira enggak contoh-contohnya yang ke matematik ya. Maka untuk yang kelompok selanjutnya tadi sudah disarankan gunakanlah itu untuk project ya, investigation, portfolio ataupun jurnal-jurnalnya jangan yang jurnal umum-umum pula. Nanti ketemu jurnal yang umum pula. Nah, kita sekarang jurnal dalam belajar matematik gitu. Oke, ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Uli. Kita cukupkan dulu ya. Silakan ditutup apa Ilham ya. Kita akhiri sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ili yang telah menambahkan. Mungkin cukup sekian dan maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.